Sebelumnya, agar teman-teman tidak terus mempertanyakan judulnya, Mimin akan memperkenalkannya kali ini. Komik ini adalah komik China, dengan judul Quan Zi Jue Xing, atau dalam bahasa Inggris, disebut Full Time Awakening. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mempunyai arti, kebangkitan penuh waktu. Komik ini bergenre action adventure fantasy, yang dikarang oleh Tony, dengan status masih ongoing, atau masih berjalan hingga sekarang. Mimin mengucapkan banyak terima kasih kepada autor atau pengarang, karena telah merilis komik ini, dan juga kepada para translator, yang sudah bersedia menerjemahkan komik ini. Kalian sungguh luar biasa. Setelah intro tadi, mari kita lanjutkan ceritanya. Saat ini, setelah bayi tersadar bahwa ia telah dikembalikan ke masa lalu, atau yang biasa kita sebut regresi, ia akhirnya tiba, pada tahun 2105, di negara pelindung Holyhead, pada wilayah J, tepatnya di Akademi Awakened Divisi, Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Selanjutnya, kita kemudian diperlihatkan sosok seorang guru wanita, yang nampak sangat emosi, saat mengetahui bayi telah tidur di waktu yang penting. Ia dengan tegas memberitahunya, kalau bayi tidur di saat jam pelajaran, hal itu masih dihitung wajar. Tetapi, jika bayi ketiduran sebelum dilaksanakannya upacara awakening atau kebangkitan, maka itu merupakan kesalahan yang besar. Bayi akan kehilangan banyak informasi penting, agar ia tidak salah langkah, saat ia memutuskan untuk awakening. Maka dari itu, atas kesalahan yang bayi perbuat di kelas, maka ia disuruh oleh guru tersebut, untuk lekas berdiri di belakang kelas. Bayi, yang nyawanya baru ngumpul, nampak sangat terkejut, setelah ia melihat sosok guru wanita di hadapannya, yang selama ini ia kenal dengan baik. Ia spontan berteriak dengan takut, menyebut nama guru itu, yaitu Bu Guru Huang. Lalu, ia kemudian kembali melihat tangan kanannya, sembari berkata dalam hati, tidak menyangka bahwa dirinya telah kembali ke masa sekolah menengah pertamanya. Sambil berjalan keluar kelas, ia lanjut berkata dalam hati, kalau sejujurnya, ia tidak pernah berpikir bahwa hal seperti ini bisa terjadi padanya. Ia memang merasakan antusias di dalam hati, mengatakan kalau ia ternyata benar terlahir kembali, dan mempertanyakan apakah ini merupakan kemampuan yang dikatakan oleh Raja Iblis Belphegor sebelumnya. Jika dipikir secara logika, hal ini memang sulit untuk dipercaya. Dan saat bayi berjalan menyusuri bangku ke bangku di kelasnya, nampak teman sekelasnya menatap sepintas padanya, tidak memberikan komentar apapun. Lalu, bayi melanjutkan perkataannya di dalam hati, memuji kemampuan Belphegor ini luar biasa. Karena jujur ia sudah lama tidak melihat wajah teman-teman sekelasnya, selama hampir 10 tahun lamanya. Setelah bayi sampai di belakang kelas, ia berdiri di sana sendirian, menunggu Bu Guru Huang melanjutkan penjelasannya. Setelah melihat bayi menjalani hukumannya, Bu Guru Huang kemudian memukul meja, agar menarik perhatian para siswa. Ia akan melanjutkan pelajarannya, dan semua siswa diminta untuk tetap fokus saat ia menjelaskan. Bu Guru Huang mulai menjelaskan, kalau di dunia ini, terdapat 5 elemen kekuatan. Di antaranya ada lightning flora atau flora petir, cloud atau awan, nuklir atau nuklir, dan terakhir, ada stellar atau bintang. Dan setiap orang yang lahir, hanya bisa memiliki satu elemen saja, tidak bisa menguasai 2 atau lebih. Mendengar penjelasan Bu Guru Huang ini, bayi nampak menyimak dengan serius, berharap ia mendapatkan informasi baru dan penting lainnya. Sesaat kemudian, Bu Guru Huang mulai mengarahkan tangan kanannya, mengeluarkan elemen berwarna biru muda dari sana, yang awalnya kecil, berubah menjadi ukuran sedang. Bu Guru Huang kembali menjelaskan, kalau sebagai contoh, ia memiliki elemen cloud atau awan, yang paling langka di antara keempat elemen tadi. Lantas, bagaimanakah caranya, agar para siswa bisa mendapatkan satu di antara elemen ini?
Bu Guru Huang melanjutkan, kalau itu tergantung, perihal bagaimana elemen tersebut dapat menyatu dengan tubuh penggunanya. Jadi, agar bisa mudah dipahami, maka Bu Guru Huang akan membaginya, mengelompokkannya menjadi 3 tipe. Pertama, ada tipe tempur atau warrior, kedua, ada tipe pendukung atau support, dan ketiga, ada tipe khusus, contohnya seperti assassin. Lalu, kombinasi dari kelima elemen ini, tentunya memiliki peran yang berbeda, yang dapat menciptakan berbagai macam profesi, seperti gambar yang terpampang di belakang Bu Guru Huang. Di sana terdapat gambar seseorang, yang memilih menggunakan busur dan anak panah, saat ia mendapatkan elemen cloud atau awan. Lalu, di kanannya terdapat seseorang, yang menggunakan pedang panjang, saat menggunakan kemampuannya sebagai nuklir. Lalu di bawahnya, ada seseorang yang menggunakan tongkat sihir, saat hendak memakai kemampuan khususnya. Dan terakhir, terdapat seseorang, yang menggunakan buku atau kitab, saat ia hendak menggunakan kekuatan support, atau kekuatan dari elemen miliknya. Selanjutnya, Bu Guru Huang kembali menjelaskan, dengan memberikan contoh terdekat, yaitu kelompok dari guild terkuat, yang berada di sekolah menengah pertama ini. Anggota dari guild sekolah SMP ini, terdiri dari seorang mage stellar atau penyihir bintang, seorang warrior tetapi cloud, seorang bard nuklir atau penyair nuklir, dan terakhir terdapat assassin lightning, atau petir pembunuh. Dan sejujurnya, Bu Guru Huang tahu, kalau para siswa dan siswi di kelas ini, bisa dibilang, telah melampaui kemampuan orang biasa pada umumnya. Buktinya, mereka dapat membangkitkan potensi awakening, di antara jutaan orang di luar sana. Bu Guru Huang juga mengerti, kalau mereka sudah mendapat pujian sejak kecil, dan sekarang sedang berada, di masa keemasan masing-masing. Tetapi, hari ini adalah hari yang paling penting, bagi hidup mereka ke depannya. Bu Guru melanjutkan, bahwa saat ini, sudah ada sekitar hampir 100 profesi awakening, yang dikenali atau diketahui. Dan di antara ratusan profesi awakening itu, pusat telah mengklasifikasikannya, dari peringkat terendah hingga tertinggi. Di antaranya, ada peringkat rendah yang disebut das atau debu, lalu ember atau bara, lalu peringkat tinggi, ada abyss atau jurang yang dalam, dan yang paling tinggi, adalah celestial, atau surgawi. Bu Guru Huang kemudian menatap para muridnya, dan mengatakan ke mereka dengan tegas, bahwa kalian semua, hanya mempunyai satu kali kesempatan saja, untuk bisa awakening atau terbangkitkan. Mendengar perkataan ini, tentunya membuat para siswa terkejut, bukan karena terpana, tetapi mereka harus mempertaruhkan takdir mereka, hanya dalam sekali tes awakening ini. Berikutnya, Bu Guru Huang kembali melanjutkan, kalau sore ini, profesi-profesi yang dijabarkan tadi itu, akan menentukan posisi mereka di dunia ini. Di saat semua murid takut akan takdirnya, bayi di belakang menampilkan ekspresi serius, mencoba peruntungan di masa sekarang, setelah ia mengalami regresi di garis waktu sebelumnya. Singkatnya, setelah kelas mereka usai, dan waktu telah menunjukkan sore hari, bayi akhirnya turun ke halaman sekolah, sambil memperhatikan bangunan dan pepohonan di sekitarnya. Di sini, ia merasa sangat nostalgia, melihat semua pemandangan, yang pernah ia lihat dari masa lalunya. Bayi juga cerita, bahwa di tempat inilah, dirinya mengalami awakening, atau kebangkitan untuk pertama kalinya. Namun, saat bayi sibuk melihat semua orang yang berkumpul di halaman sekolah, tiba-tiba terdengar bunyi gedebuk, seorang siswa mengenakan kacamata, telah jatuh didorong oleh seseorang. Melihat siswa itu, bayi langsung teringat tentangnya, dan di dalam hati, ia bingung melihat apa yang terjadi, kepada yang ia sebut, si empat mata. Lalu setelahnya, datanglah seorang pria kekar yang mendecikkan lidah, merasa kesal kepada pria kacamata itu. Ia bahkan menyebutnya, sebagai sampah tak berguna, yang mengandalkan awakening artifisial, atau awakening buatan. Pria kekar itu datang bersama dua anggota lainnya,
yang satu seakan siap untuk menghajarnya kapan saja, dan yang satunya lagi, nampak meremehkan pria kacamata itu, dengan senyum menjengkelkan di wajahnya. Pria kacamata itu hanya bisa melirik mereka, tentunya takut akan dihajar, hanya karena memiliki pandangan yang berbeda mengenai Awakening. Dan karena si pria kacamata masih tetap tengkurap di tempatnya, pria berambut jingga itu mulai menginjak punggung tangan kirinya, sambil berkata dengan benci, berani-beraninya dia, malah menghalangi jalannya. Padahal mau Awakening saja, sudah memiliki sifat sombong yang luar biasa, di hadapan dirinya, yaitu Red Tier, atau tingkat merah, dari Awakening langka. Di matanya, semua orang yang hadir di tempat ini, hanyalah serangga yang tidak berguna. Sesaat kemudian, panel sistem muncul, memperkenalkan siapa pria ini. Dia adalah Hong Qiangsheng, seorang astro assassin, atau pembunuh astro, berada di Renge, dengan latar belakang yang tidak diketahui. Bai kemudian menambahkan penjelasan itu, dengan berkata dalam hati, kalau Qiangsheng ini, adalah tukang bully yang ada di sekolah. Lalu, karena tidak ingin terus dibully olehnya, si pria kacamata akhirnya mengeluarkan uang sakunya, berkata bahwa ini salahnya, karena menghalangi jalan Qiangsheng. Qiangsheng yang sudah menunggu kesempatan ini dari tadi, akhirnya menganggap masalah ini selesai, dan hendak mengambil uang si pria kacamata. Bai yang menonton tindakan bullying ini, tidak menghentikan mereka, tetapi lanjut cerita di dalam hati. Jadi, di kehidupan masa lalunya, Qiangsheng ini, memang sudah hobi untuk mencari masalah. Gen maskulinnya benar-benar overaktif, membuatnya ingin membuat onar terus-menerus. Nampak Qiangsheng yang sudah mengambil uangnya, dan si pria kacamata tadi, ditertawakan oleh dua anggota Qiangsheng di belakang. Lalu tak lama kemudian, datanglah Bu Guru Huang, yang langsung menegur Qiangsheng, menyuruhnya untuk menyudahi tindakan buruknya itu. Bu Guru menegaskan, kalau tempat ini adalah sekolah, tempat untuk belajar, bukan tempat untuk memalak seseorang. Qiangsheng, yang menyadari dirinya ditegur oleh Bu Guru, balik menyapanya dengan berkata "yo", dan memberikan alasan, kalau pria culun berkacamata itulah, yang menabrak mereka bertiga duluan. Ia lantas berjalan mendekat ke Bu Guru, lalu melanjutkan alasannya, kalau bukankah wajar, jika orang yang duluan bersalah, memberikan kompensasi berupa boba kepada mereka. Bu Guru Huang hanya menatapnya tajam, tidak memberikan tanggapan. Dan saat Qiangsheng melanjutkan kembali, dengan bertanya ke Bu Guru Huang untuk jangan menjadi jagoan, dan kalau bukan karena Bu Guru yang memiliki paras yang lumayan cantik, maka Qiangsheng pasti akan memecatnya dari dulu, asal dia tahu. Namun, alih-alih menanggapi ocehan Qiangsheng, Bu Guru Huang berjalan mengabaikannya, menghampiri pria berkacamata, membantunya bangkit, dan bertanya apakah ia tidak apa-apa. Menyadari Qiangsheng tidak mendapatkan hal yang menarik, ia kemudian tertawa lepas, dan meminta kepada dua temannya, untuk pergi dari tempat ini. Qiangsheng malas untuk memperpanjang masalah ini, jadi ia ingin mengakhirinya saja. Lagian, dirinya juga sudah mendapatkan uang saku tambahan, yang bisa ia gunakan sesuka hatinya. Namun, saat mereka bertiga berjalan pergi ini, tiba-tiba, langkahnya kembali terhenti, saat melihat seorang pria yang lebih pendek darinya, berdiri menatap lurus padanya, menghalangi jalannya secara sengaja. Bai memutuskan untuk berhadapan dengan Qiangsheng, meskipun mengetahui dia adalah seorang pembuli menyebalkan. Dan karena Qiangsheng tidak suka dengan tatapan Bai, ia kemudian menyentuh pundak sebelah kirinya, sembari bertanya, perihal apa yang sedang Bai perhatikan. Qiangsheng dengan mudah menyingkirkan bahu Bai, mendorongnya ke sebelah kiri, menyuruhnya untuk minggir dari jalannya. Dan karena Bai mencoba mencari gara-gara dengannya, ia pun memberitahu dua temannya, kalau nanti, mereka akan kembali ke sini, untuk menertawakan bocah lemah yang berani menatapnya itu. Dua rekannya di belakang hanya tertawa, meninggalkan Bai begitu saja, tanpa adanya tindakan apapun.
Setelah ketiga berandalan itu pergi, Bai Yi sontak menoleh ke arah Bu Guru Huang dan pria kacamata, yang saat ini sedang dalam situasi yang memprihatinkan. Pria berkacamata itu meminta maaf pada Bu Guru, karena atas kesalahannya, Bu Guru jadi mendapatkan ancaman dari Qiangsheng. Namun Bu Guru menepis permohonan maaf itu, meluruskan kalau itu bukan salahnya. Mendengar obrolan mereka, Bai Yi lantas teringat kembali akan sifat dari Bu Guru Huang yang sebenarnya. Bai Yi memahami kalau Bu Guru memang memiliki sifat yang galak di luar, tetapi dia sebenarnya punya sifat lembut di dalam. Jujur saja, Bu Guru Huang telah banyak membantunya setelah Bai Yi selesai mengalami awakening waktu itu. Tak lama kemudian, seorang guru dari kelas sebelah akhirnya memanggil Bu Guru Huang, memberitahunya kalau saat ini adalah giliran dari kelasnya yang dipersilahkan masuk ke dalam ruangan awakening. Mereka bertiga sontak menoleh ke arah pria itu, dan Bu Guru akhirnya kembali berdiri, menghampiri semua murid yang berasal dari kelasnya, sembari memberikan nasihat kepada mereka. Bu Guru Huang menasehati agar mereka selalu ingat untuk tetap bersikap tenang saat berada di ruangan awakening. Hal ini bertujuan agar para peserta yang hendak mengalami awakening tidak mengalami cedera atau luka yang ringan maupun serius saat mereka berada di dalam sana. Setelah semuanya mendengarkan nasihat Bu Guru, mereka pun berjalan ke ruangan yang dimaksud. Termasuk Bai Yi, yang saat ini ikut berjalan bersamaan dengan teman sekelasnya. Sambil ia berjalan ini, ia kemudian lanjut menjelaskan kalau di dunia ini ada dua cara atau metode dalam melakukan awakening. Metode yang pertama adalah awakening alami, seperti yang terjadi pada Hong Qiangsheng, suatu kasus yang cukup langka. Hal ini biasanya dapat terjadi jika orang tersebut mempunyai tubuh fisik yang kuat, serta memiliki bakat bawaan sejak lahir. Awakening dengan metode ini bisa dikatakan terpicu otomatis saat emosi dari orang itu meningkat sangat ekstrim. Hal ini juga dapat terlihat dari wajah Qiangsheng sendiri, yang seperti kerasukan bahkan kesakitan akan sesuatu. Tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh energi ungu, yang perlahan masuk ke tubuhnya, membuatnya awakening atau bangkit, sebagai seorang hunter red tier, atau pemburu tingkat merah. Sementara metode awakening yang satunya lagi, adalah hasil dari kebijaksanaan para ilmuwan, yang mereka rakit selama bertahun-tahun. Yang dimaksud adalah ruang awakening, yang saat ini hendak dimasuki oleh para siswa yang ingin membangkitkan kekuatannya. Jadi, saat seseorang pertama kali memasuki ruangan ini, 5 elemen seketika bermunculan, berputar-putar di sekitar tubuh pengguna, mencoba mencari kecocokan satu sama lain. Dan di dalam ruangan ini pula lah, emosi dan adrenalin dari si pengguna akan dirangsang oleh ruangan tersebut, hingga keduanya mencapai titik maksimum atau tertingginya. Dan saat proses ini terjadi, orang yang tadinya masuk dengan kondisi tenang, secara refleks merasakan emosi yang aneh, merayap ke seluruh tubuhnya, membuat mereka merasa sangat emosi, bahkan sampai berteriak kesakitan karenanya. Hal ini sekali lagi bertujuan untuk memaksa potensi awakening pengguna untuk muncul ke permukaan dengan mendapatkan pemberitahuan oleh panel sistem. Seperti orang yang ada di gambar ini, ia yang melihat notifikasi muncul di sebelah kirinya, langsung terkejut melihatnya, mendapatkan School Mystic Mage, atau penyihir mistik sekolah. Ia mendapatkan elemen berwarna biru, atau tipe ember, menjadi seorang yang mendapatkan profesi khusus, sebagai seorang penyihir. Setelah pria itu selesai awakening, ia kemudian berteriak kegirangan, memberitahu Bu Guru Huang sambil ngos-ngosan, bahwa dirinya telah mendapatkan profesi, sebagai Blue Tier, atau tingkat biru alias ember, seorang penyihir mistik sekolah. Bu Guru yang mendengar antusiasmenya itu, memujinya dengan berkata kerja bagus, dan memintanya untuk istirahat sejenak, karena ia paham, kalau muridnya itu, pasti lelah dan belum stabil. Berikutnya,
Bu Guru Huang lantas memanggil Bai Yi, dan menyuruhnya untuk bersiap masuk ke dalam, karena sudah mencapai gilirannya. Sambil berjalan ke hadapan Bu Guru, Bai Yi melanjutkan penjelasannya. Karena setiap orang hanya bisa mengalami awakening sekali secara acak, maka hal ini jugalah yang menjadi alasan mengapa awakening itu sering dianggap sebagai tombol reset dalam hidup. Bai Yi nampak menatap Bu Guru Huang dengan tatapan yang sangat serius. Bu Guru kemudian menasehatinya, agar kali ini tetap fokus, jangan seperti waktu belajar di kelas tadi pagi. Ia meminta jawaban Bai Yi, apakah dia paham nasihatnya atau tidak. Bai Yi hanya menjawab singkat, "Aku paham," dengan ekspresi tajam, lalu lanjut melangkah memasuki ruangan awakening. Bu Guru hanya bisa melihat punggungnya dari belakang, tidak memahami apa yang sedang dipikirkan oleh Bai Yi sekarang. Saat memasuki ruangan gelap ini, ia kembali teringat pada takdir di kehidupan masa lalunya. Bai Yi cerita, kalau ia dulu mengalami awakening, sebagai seorang nuklir warrior, yang berada di rank E. Profesinya waktu itu, berada di tier Das, peringkat paling rendah di antara semua tingkatan. Dan karena hal ini jugalah, yang membuat Bai Yi jadi bahan bullying, selama seumur hidupnya. Baru kemudian, saat ia telah berhasil mencapai rank S, ia berhasil membangkitkan tipe profesi paling langka, yang membuatnya naik tingkat menjadi Sein atau Santo. Bayangan sosok dirinya muncul di belakang, diukir oleh elemen kuning, yang merupakan tipe nuklir warrior atau prajurit. Sambil memperhatikan kelima elemen yang mengitarinya, Bai Yi mencoba berpikir secara logika, kalau seharusnya, ia masih mempunyai elemen nuklir sesuai takdirnya. Jadi, Bai Yi cukup penasaran, tentang profesi apa, yang akan ia dapat di garis waktu ini. Saat ia perlahan dirangsang emosinya, elemen hijau muda mulai mendekat, membuat Bai Yi gemetaran sejenak. Namun, saat ia menunggu apa yang terjadi berikutnya, ia sontak terkejut, mendengar suara aneh yang muncul dari notifikasi panel sistem. Panel sistem memberitahu, terdapat sebuah kesalahan dalam sistem awakening sekarang. Panel sistem melanjutkan, bahwa di tubuh Bai Yi, 5 elemen telah terdeteksi. Mendengar pemberitahuan ini, Bai Yi tentunya langsung terkejut, melihat aura di sekitaran tubuhnya, yang berubah menjadi kecoklatan. Dalam kondisi yang langka ini, Bai Yi juga merasakan, ada sesuatu hal yang aneh pada tubuhnya. Ia mempertanyakan apa yang terjadi, saat merasakan tubuhnya sendiri, terasa sangat panas di dalam. Dan seakan tidak mengizinkan Bai Yi menganalisis situasinya lebih lanjut, panel sistem kembali melanjutkan, mengaktifkan sistem awakening, yang tak terbatas kepada Bai Yi. Bai Yi hanya bisa melotot, melihat aura kecoklatan itu semakin besar, seakan ingin menyambar matanya.